Selamat pagi Pak, kami dari PS19 ingin presentasikan hasil tugas yang telah kami buat, yaitu T10 yang mengenai point of function. Sebelum kami mempresentasikan hasil tugas yang telah kami buat, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Farsila Utabara dengan NIM 12S22036 dengan vers saya. Perkenalkan, nama saya Brian Evan Simamora dengan NIM 12S2030. Jadi, di sini kita kali ini dikasih tugas T10 yang berjudul Pointer to Function. Tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya, yaitu T09. Secara khusus, pada tugas ini kita diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dan mengaplikasikan konsep Pointer to Function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Nah, di tas yang pertama itu printing in detail. Pada tugas sebelumnya, Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa, student, dan asrama. Nah, kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all eh, akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa atau student dan meninggalkan informasi di asrama. Mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi beberapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Jadi, di tugas kali ini kita diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, yaitu mahasiswa dan asrama. Namun dalam memperhatikan informasi lain yang relevan. Baru di tas pertama yang bagian A untuk printing student data in details. Berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu bus student print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut: bus student ID, student name, year, gender, dan dorm name. Pada keluaran, tampilkan nama asrama atau dorm name di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, dituliskan unsigned. Di tas 1B, printing dorm data in detail, yaitu berikut format perintah yang digunakan, yaitu bus, don't print all, detail, detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut. Bus, student ID, student name, year, gender, dan role name. Ada keluaran tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, yaitu number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa yang ditempatkan pada suatu asrama, tuliskanlah nol. Perhatikan contoh berikut. Di sini di bagian input terdiri dari student at 12S2201, Unpre Nenggolan, 2022, mail. Di sini menjelaskan bahwa di sini ada di bagian student, selanjutnya ADD, selanjutnya NIM kita, baru nama kita, setelah itu tahun angkatan kita, lalu gender apa yang kita punya. Berikut saja selanjutnya di input selanjutnya seperti ini. Lalu untuk di outputnya diharapkan keluar NIM, eh, NIM baru nama, angkatan, tahun berapa, eh, gendernya, sama tipe datanya. Di sini kayak seperti contoh sini unassigned. Lanjut di tas kedua, assigning student untuk dorms. Tugas kali ini adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila yang pertama masih tersedia ruang pada asrama. Tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Untuk yang kedua, jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan.
mahasiswa pria atau male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama, yaitu BAS, assign student, student ID, dorm name. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa dan asrama tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Perhatikan contoh berikut. Di sini inputnya kita akan membuat student, add, baru NIM kita, nama kita, angkatan kita masuk, dan gender kita. Lalu selain pakai student, ada kita bikin untuk dormnya, dia bakal bikin dorm add, Antioka atau apa, dengan hashtagnya 5, lalu gendernya. Di sini ada selain Antioka, ada Mamre, Silo, ada Mahanai, ada Nazaret, ada Peniel, ada Kapernaum. Itu nama asramanya. Lalu di bagian sign, kita bikin assign student, baru link kita, sama nama asrama yang kita tinggali. Selanjutnya untuk outputnya yang diharapkan yaitu nama, eh, tahun masuk, terus gender kita sama tipe datanya. Lalu untuk tas yang ketiga itu moving student itu another door. Jadi tugas ini kita disuruh memindahkan lima siswa tadi ke asrama lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada tas 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, mahasiswa dan asrama tujuan. Hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada tas yang kedua. Baru yang kedua, bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah sebuah pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function atau function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada tas kedua. Bila kondisi pertama terpenuhi, sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada tas 3. Pada laporan, harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Berikut contoh inputnya, student add name kita, nama kita, tanggal tahun emas kita, dan gender kita. Lalu saja untuk bagian dorm juga, dorm add nama asrama kita, hashtag 5 total datanya, baru gender kita. Lalu untuk output yang diharapkan adalah name kita, nama kita, tahun masuk kita, eh, gender kita, sama tipe datanya. Lalu untuk bagian sininya, ini di tugas kali ini terdiri dari struktur, ada gender, ada dorm titik C. Ini untuk apa namanya asramanya, bagian asrama. Ada dorm titik H juga. Di sini untuk bagian asramanya juga. Lalu untuk gender C dan H, rencana untuk jenis kelaminnya. Sini yang buat cewek, buat cowok. Ini cewek buat cowok. Nah, gendernya seperti ini. Kodenya. Nah, lalu untuk di sini student ngecek sama student data sini untuk mengisi semua data tentang studentsnya. Di studentsnya juga. Nah, untuk bagian 01, 02, 03 akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, pada di T01 kali ini saya akan menjelaskan koordinat yang kami buat. Pada T01 ini adalah program ini adalah sebuah program dalam bahasa asing yang mengimplementasikan struktur data untuk menyimpan informasi tentang mahasiswa atau student. Program ini juga memiliki fitur untuk menambahkan data mahasiswa baru dan menentukan data mahasiswa secara keseluruhan dengan dua opsi, print semua data mahasiswa dan print detail data mahasiswa. Program ini menerima input dari pengguna melalui command line interface atau CLI. Setiap input dari pengguna disimpan dalam string input. Untuk membaca input, program menggunakan fungsi getChar dan kemudian melakukan looping hingga input pengguna diakhiri dengan karakter view line. Untuk mengekstra informasi dari input pengguna, program menggunakan fungsi struct untuk memisahkan string input menjadi beberapa token dengan delimiter hash yang akan disimpan dalam variabel temp underscore id, temp underscore name, temp underscore year, dan token. Setiap token kemudian diassign ke variabel-variabel yang sesuai. Program ini juga memiliki beberapa variabel lain, seperti temp size, untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang telah dimasukkan. Scheduler untuk menyimpan jadwal opsi yang diminta pengguna, dan student untuk menyimpan data mahasiswa. Program ini memiliki fitur untuk menampilkan data mahasiswa dengan dua opsi. Print semua data mahasiswa, student print all, dan print detail data mahasiswa, student print all detail. Program akan menyimpan opsi yang diminta pengguna ke dalam array scheduler dan memanggil fungsi print student atau print student details untuk menampilkan data mahasiswa. Program ini memiliki loop utama while yang berjalan terus-menerus hingga pengguna memasukkan input. Ketika input tersebut diterima, program akan menjalankan fungsi untuk menampilkan semua data mahasiswa yang telah diminta pengguna sebelumnya, dan kemudian keluar dari loop utama. Itulah hasil dari penjelasan dari T1001 kami. Sekarang saya akan menjelaskan T1002 kami. Nah, di bagian T1002 kami, program di atas adalah contoh implementasi aplikasi konsul untuk manajemen asrama mahasiswa dan data mahasiswa dalam bahasa asing. Program ini menggunakan beberapa file header yaitu student.h, dorm.h, dan common.h untuk mendefinisikan struktur data dan fungsi-fungsi yang digunakan. Program akan terus berjalan selama ada input yang diberikan oleh pengguna melalui konsol. Setiap input akan diperiksa oleh program apakah sesuai dengan perintah yang didefinisikan atau tidak. Jika sesuai, program akan memanggil fungsi yang sesuai untuk menjalankan perintah tersebut. Beberapa perintah yang didukung oleh program antara lain student add untuk menambahkan data mahasiswa, dorm add untuk menambahkan data asrama, student print all detail, dan dorm print all detail untuk mencetak semua data mahasiswa dan asrama dengan detail, serta assign student untuk menugaskan mahasiswa ke asrama yang tersedia. Untuk setiap perintah yang membutuhkan argumen, program akan membaca input tambahan dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel yang sesuai. Variabel ini akan digunakan sebagai parameter untuk memanggil fungsi yang sesuai untuk menjalankan perintah tersebut. Berikut dari hasil penjelasan dari T1002 kami. Sekarang saya akan menjelaskan T1003 yang kami. Nah, di T1003 kami, ini merupakan program C yang mengelola data untuk asrama dan siswa. Berdasarkan file header.h dan student.h di direktori libs, yaitu yang ini, yang terdiri dari dorm.c, dorm.h, gender.c, gender.h, student.c, dan student.h. Nah, program membaca input dari pengguna dan berdasarkan input tersebut, baik menambah siswa atau asrama, menugaskan siswa ke asrama, memindahkan siswa antar asrama, atau mencetak informasi tentang siswa dan asrama. Program ini menggunakan satu set array dan variabel integer untuk melacak informasi, termasuk struct student underscore t, student,
yaitu dengan batasannya 100, dan struct dorm.t dormnya itu dengan batasannya 100, untuk menyimpan informasi tentang siswa dan asrama masing-masing, serta berbagai array integer untuk melacak asrama atau siswa mana yang akan dicetak atau diperlihatkan detailnya. Program tampaknya ditulis dengan cara yang agak berbelit-belit, dengan beberapa pernyataan if dan loop bersarang, dan logika utama program terkandung dalam while loop yang membaca input dari pengguna dan memprosesnya berdasarkan serangkaian kondisi. Tanpa informasi lebih lanjut tentang persyaratan khusus dan tujuan desain program, sulit untuk menentukan efektivitas atau efisiensi implementasi ini. Sekian dari hasil penjelasan kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari pengucapan kata kami, mohon maaf. Terima kasih.